Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Rahayu Purwasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum tulis yang kedua. Berikut beberapa pertanyaannya. Untuk pertanyaan pada bagian A, yaitu modul tulis 1B. Adapun pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Syarat sebelum memberikan modul tulis 1B, anak harus terampil terlebih dahulu pada modul tulis 1A dan huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul tulis 1B? Tujuan utamanya yaitu untuk anak minat, untuk anak senang ketika bermain dan belajar pada modul tulis 1B. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus modul tulis 1B? Tujuan khusus pada modul tulis 1B itu agar anak terampil menulis dan mengenal huruf simbol A, I, U, E, O melalui proses penyambungan titik-titik. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama pada modul tulis 1B? Cara mengevaluasi tujuan utama pada modul tulis 1B itu kita evaluasi melalui afeksi pada anak. Artinya kita sebagai motivator mengevaluasi, kita lihat apakah ketika bermain dan belajar pada modul tulis 1B itu ekspresi anak sudah senang, apakah ekspresi anak itu sudah menyenangkan ketika bermain dan belajar pada modul tulis 1B. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 1B? Cara mengevaluasi tujuan khusus pada modul tulis 1B itu melalui kognitif pada anak. Artinya kita sebagai motivator melihat apakah anak itu sudah terampil dalam menulis huruf simbol A, I, U, E, O melalui proses titik-titik yang terdapat pada modul tulis 1B. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Nah, cara memberikan motivator itu memberikan modul tulis 1B kepada anak itu pertama-tama kita buat minat dulu, kita buat senang terlebih dahulu prosesnya. Lalu ketika si anak sudah senang, si anak sudah minat ketika ingin bermain dan belajarnya, maka kita bisa memberikan modul tulis 1B kepada si anak. Nah, selain itu ketika sudah diberikan modul tulis 1B, motivator bisa nih mengajak anak untuk menyebutkan dan menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O. Lalu bisa juga mengajak anak menulis bersama-sama sambil mengenal huruf simbol A, I, U, E, O melalui titik-titik yang terdapat pada modul tulis 1B. Nah, jangan lupa juga ketika memberikan modul, jangan paksakan anak untuk menyelesaikan modulnya, agar anak itu senang ketika belajarnya, jadi tidak ada paksaan ketika proses belajarnya. Lalu jangan lupa juga motivator ketika memberikan modul tulis 1B itu selalu memberikan reward dan motivasi kepada si anak, jadi agar anak itu tidak bosan ketika kegiatan bermain dan belajarnya pada modul tulis 1B. Lalu jangan lupa juga nih motivator ketika memberikan modul itu kita selalu mengevaluasi afeksi anak dan mengevaluasi kognitif si anak. Lalu untuk pertanyaan pada bagian modul tulis 2, adapun pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Nah, syarat sebelum memberikan tulis 2 itu jika dilihat pada bagian kurikulum tulis dan dikte Bimba A, I, U, E, O, di situ tidak terdapat garis, artinya tidak terdapat syarat. Jadi
motivator bisa memberikan langsung modul tulis 1B atau ke tulis 2. Jadi pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul tulis 2? Tujuan utamanya yaitu agar anak senang, agar anak minat ketika bermain dan belajar modul tulis 2. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus modul tulis 2? Nah, tujuan khususnya agar anak terampil menulis huruf A sampai dengan Z. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 2? Cara mengevaluasi tujuan utama pada modul tulis 2 itu kita evaluasi dari segi afeksi pada anak. Artinya motivator melihat apakah ekspresi si anak ketika bermain modul tulis 2 itu sudah senang, sudah minat dalam bermainnya dan belajar. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 2? Cara mengevaluasi tujuan khusus pada modul tulis 2 itu kita lihat dari segi kognitif pada anak. Artinya motivator melihat nih apakah anak itu sudah terampil atau belum menulis huruf A sampai dengan Z melalui proses penyambungan titik-titik yang terdapat pada modul. Nah, motivator juga melihat nih apakah si anak itu sudah menulis dengan konsep yang benar, yang sesuai dengan yang telah disampaikan dari motivator. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Nah, cara motivator memberikan modul tulis 2 yaitu langkah pertamanya kita buat minat dulu pada anak. Kita lakukan proses menyenangkan terlebih dahulu kepada anak agar anak itu tertarik, agar anak itu tumbuh minat belajarnya. Nah, ketika sudah tumbuh minat bermain dan belajarnya pada modul tulis 2, maka kita bisa memberikan modul tersebut kepada anak. Nah, ketika kita memberikan modul tulis tersebut, kita bimbing, kita arahkan, lalu prosesnya pun harus bertahap, tidak boleh dipaksakan. Lalu harus proses fun learning yang menyenangkan seperti itu. Lalu ketika memberikan modul, motivator juga harus selalu memberikan reward dan memberikan motivasi kepada anak. Lalu selain itu, motivator juga harus selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif pada anak. Lalu untuk bagian modul tulis 4 terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Syarat sebelum memberikan modul tulis 4 yaitu anak sudah terampil dalam modul tulis 2 dan B1A atau B1B. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul T4? Tujuan utama modul T4 yaitu agar anak senang, agar anak minat dalam proses bermain dan belajar modul tulis 4. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus modul tulis 4? Tujuan khususnya agar anak terampil menulis kata sederhana dengan 4 huruf. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 4? Cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 4 yaitu mengevaluasi dari segi afeksi anak. Artinya motivator mengevaluasi atau melihat apakah ekspresi anak sudah senang atau belum ketika bermain modul tulis 4 sedang berlangsung. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 4?
Cara mengevaluasi tujuan khusus pada modul tulis 4 itu evaluasi dari segi kognitif pada anak, yaitu motivator melihat apakah anak itu sudah terampil atau belum menulis kata sederhana dengan 4 huruf melalui titik-titik, melalui proses penyambungan titik-titik yang terdapat pada modul IMBA IUEO. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Nah, cara motivator memberikan modul tulis 4 yaitu langkah pertama kita pastikan dulu nih, apakah anak itu sudah minat atau belum, apakah anak itu sudah senang atau belum ketika ingin diberikan modul tulis 4. Nah, jika anak itu sudah senang, sudah minat, maka kita bisa memberikan modul tulis 4 kepada si anak. Nah, ketika diberikan modul tulis 4 itu, motivator pun tidak memaksakan anak untuk menyelesaikannya sekaligus. Jadi tidak ada paksaan ketika memberikan modul tersebut, agar anak itu nantinya tidak bosan, agar anak itu jadinya senang. Dan ketika memberikan modul, motivator juga harus melakukan secara bertahap. Lalu jangan lupa juga untuk selalu memberikan reward dan motivasi kepada si anak ketika bermain dan belajar modul T4 yang sedang berlangsung. Lalu jangan lupa juga nih untuk selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif pada anak. Nah, kita lihat nih apakah si anak itu sudah terampil atau belum menulis kata sederhana dengan 4 huruf. Nah, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.